Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas tutorial mengkritik Presiden Prabowo agar tidak dimakin dasmu. Kayak gini ya pertanyaannya, kan kita udah dengar nggak cuma sekali ya Presiden Prabowo memaki dengan kata-kata yang kayaknya senang sekali tuh beliau dengan kata-kata ndasmu gitu ya. Nah masalahnya kan apakah kita biarkan saja Presiden Prabowo dengan makiannya meskipun tidak mendidik dan mencederai norma? Tentu saja tidak sesederhana itu ya, sahabat Dr. Tifa semuanya ya. Meskipun penggunaan kata ndasmu oleh Presiden Prabowo mungkin memiliki alasan strategis dalam konteks politik, we never knows. Tetapi ada konsekuensi dan dampak yang harus diperhitungkan oleh beliau ya. Karena ada norma kepemimpinan. Seorang presiden harusnya menjadi panutan bagi masyarakatnya. Seorang presiden itu bukan sekedar pemimpin politik, tetapi juga sebuah simbol negara kan. Jika seorang presiden menggunakan makian dalam pidato resmi, ini bisa menciptakan presiden buruk dalam komunikasi politik. Masyarakat bisa meniru gaya komunikasi yang kasar dalam kehidupan sehari-hari, seakan caci mencaci, maki memaki itu menjadi sebuah hal biasa gara-gara presidennya suka mencaci maki gitu ya. Dan ini bisa memperburuk polarisasi politik karena lawan-lawan politik akan semakin agresif dalam menanggapi apapun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, terutama kalau beliau sedang defensif seperti itu ya. Maka dalam budaya kepemimpinan tradisional, seorang pemimpin dihormati kan bukan karena suaranya keras atau makanya tajam, tetapi karena kebijaksanaannya dalam merespon kritik. Lalu dampak terhadap etika publik dan pendidikan politik bagaimana? Jika pakaian seperti ini dianggap biasa atau dibiarkan, maka ada loh beberapa resikonya. Pertama, menurunkan standar komunikasi politik. Elit politik lain bisa ikut-ikutan menggunakan bahasa kasar juga dan membuat budaya politik semakin emosional. Alih-alih diskusi berbasis gagasan, politik bisa semakin diwarnai oleh makian dan serangan personal. Dan memberikan pengaruh buruk juga bagi generasi muda, milenial, zilenial. Mereka, anak-anak remaja, milenial maupun zilenial, yang melihat seorang pemimpin punya kebiasaan memaki, bisa menganggap bahwa gaya komunikasi ini sah digunakan dalam kehidupan sosial dan politik. Maka dari itu, membiarkan Presiden Prabowo terus menggunakan gaya komunikasi seperti ini tanpa kritik juga tidak sehat. Dan oposisi bisa memanfaatkan ini kan. Dalam politik, setiap kesalahan komunikasi bisa menjadi bahan serangan. Jika Presiden Prabowo terus-terusan menggunakan makian, oposisi bisa menggunakan ini untuk menciptakan narasi bahwa Presiden Prabowo tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengiring opini bahwa Prabowo tidak cukup berkelas sebagai pemimpin. Dan oposisi juga bisa memanfaatkan ini sebagai bukti bahwa pemerintah tidak menghargai norma kesopanan. Artinya, meskipun Presiden Prabowo mungkin menggunakan kata ndasmu ini sebagai strategi komunikasi, beliau tetap harus berhati-hati agar tidak menjadi bumerang yang melemahkan kredibilitasnya sendiri. Maka solusi perlu ada keseimbangan dalam komunikasi politik ya. Sebagai pemimpin, Presiden Prabowo tetap perlu menunjukkan ketegasan, tetapi bukan berarti harus memakai makian.
Beberapa pemimpin dunia yang dikenal tegas seperti Lee Kuan Yew atau Mahathir Muhammad tetap bisa mengontrol emosinya dalam pidato politik, meskipun mereka dikenal memiliki karakter yang keras. Jika Presiden Prabowo ingin menegaskan otoritasnya tanpa mencederai norma, beliau bisa menggunakan pilihan kata yang lebih elegan, tetapi tetap kuat. Misalnya, siapa yang bilang kabinet ini gemuk? Itu namanya tidak paham strategi pemerintahan. Atau kritik itu boleh, tetapi harus berbasis data, bukan sekedar omongan kosong. Dengan begitu, Presiden Prabowo tetap bisa menunjukkan ketegasan tanpa harus menormalisasi bahasa kasar di ranah politik nasional. Kesimpulannya, bukan soal kita membiarkan, tapi bagaimana soal menjaga norma politik. Jadi bukan soal membiarkan atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana seharusnya seorang pemimpin menjaga standar komunikasi yang sehat. Jika beliau dibiarkan tanpa kritik, ini bisa menciptakan presiden buruk dalam politik dan sosial. Tetapi jika dipahami sebagai strategi politik, maka kita juga harus tetap mengingat bahwa strategi pun ada batasnya agar tidak merusak norma yang lebih besar. Maka dari itu, masyarakat, media, dan akademisi tetap perlu memberikan kritik yang konstruktif terhadap gaya komunikasi Presiden Prabowo, agar beliau tetap bisa menjadi pemimpin yang kuat tanpa harus mencederai norma kepemimpinan yang baik. Bagaimana memberikan kritik yang konstruktif kepada Presiden Prabowo tanpa dimusuhi olehnya? Ini membutuhkan strategi komunikasi yang cerdas dan diplomatis. Mengingat Presiden Prabowo adalah sosok yang temperamental dan memiliki karakter tegas. Pendekatan yang langsung menantang atau menyerangnya secara frontal kemungkinan besar akan memicu reaksi defensif. Maka, ini tutorialnya ya, cara-cara yang bisa digunakan untuk mengkritik Presiden Prabowo. Pertama, gunakan pendekatan apresiasi dulu, kritik kemudian. Sebelum memberikan kritik, mulailah dengan apresiasi terhadap apa yang telah beliau lakukan dengan baik. Prestasi selama 100 hari kerja misalnya begitu ya. Ini akan membuat Presiden Prabowo lebih terbuka terhadap masukan. Contohnya, Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang tegas dan memiliki visi besar untuk Indonesia. Ketegasan itu adalah modal penting dalam memimpin negara. Namun, dalam komunikasi publik, ada cara yang lebih efektif untuk menunjukkan otoritas tanpa harus menggunakan kata-kata yang bisa disalahartikan atau membuat polemik. Dengan pendekatan ini, kritik yang disampaikan tidak terasa seperti serangan, tetapi lebih seperti saran dari orang yang menghormati kepemimpinannya. Berikutnya, bungkus kritik dengan perspektif solutif. Alih-alih hanya menyoroti kesalahan, tawarkan alternatif yang lebih baik. Contoh, sebagai pemimpin, Presiden Prabowo bisa menunjukkan ketegasan tanpa harus menggunakan kata-kata yang keras. Jika ingin menegur para pengkritik, bisa dengan humor cerdas atau retorika yang lebih membangun. Misalnya Pak Presiden Prabowo bisa berkata, saya paham ada yang menganggap kabinet ini gemuk, tapi ini kan bukan soal berat badan, ini soal kerja tim yang solid. Dengan begitu, pesannya tetap kuat tetapi tanpa memicu kontroversi. Dan pendekatan ini akan lebih mudah diterima karena tidak hanya mengkritik tetapi juga menawarkan solusi. Atau gunakan data dan fakta, bukan emosi. Presiden Prabowo adalah mantan jenderal yang berpikir dalam kerangka strategi dan logika, bukan sekedar emosi. Jadi kritik yang disertai data dan alasan yang kuat lebih sulit untuk ditolak oleh beliau ya. Contoh, Presiden Prabowo dalam sejarah komunikasi politik, pemimpin yang bisa mengendalikan emosinya seringkali lebih dihormati oleh rakyat dan dunia internasional loh. Misalnya Lee Kuan Yew dari Singapura atau Mahathir Muhammad dari Malaysia. Mereka kan juga dikenal tegas, tetapi tidak menggunakan makian dalam pidato resmi. Presiden Prabowo juga bisa membangun citra kepemimpinan yang lebih besar dengan mengadopsi pendekatan serupa. Jika kritik dibungkus dengan data dan contoh dari pemimpin sukses lainnya, Presiden Prabowo akan lebih mungkin loh mempertimbangkannya daripada sekedar reaksi emosional. Atau sampaikan kritik melalui orang yang beliau hormati. Presiden Prabowo cenderung lebih mendengar masukan dari orang-orang yang beliau hormati atau dekat dengannya. Jika ingin kritik diterima, bisa melalui misalnya tokoh senior yang beliau hormati, misalnya orang-orang dari militer atau sesama elit politik, atau menteri atau penasihat yang dekat dengannya, atau media atau akademisi yang beliau anggap objektif.
Misalnya, jika kritik disampaikan oleh mantan jenderal yang beliau kagumi atau oleh media yang tidak terkesan menyerangnya, beliau lebih mungkin untuk mempertimbangkannya. Atau gunakan humor dan retorika yang tidak konfrontatif. Salah satu cara untuk menyampaikan kritik tanpa membuatnya tersinggung adalah dengan menggunakan humor atau retorika yang santai. Karena pada dasarnya Presiden Prabowo ini kan orangnya juga humoris ya. Misalnya contoh nih, Presiden Prabowo ini kalau bicara selalu penuh semangat. Kadang-kadang kita yang dengar jadi ikut tegang. Tapi kalau boleh usul, mungkin bisa pakai kata-kata yang lebih ramah di telinga ya Pak, supaya rakyat tidak hanya ingat ketegasan Pak Prabowo, tetapi juga kebijaksanaan beliau. Nah, pendekatan seperti ini tidak terasa menggurui atau menyerang, tetapi tetap menyampaikan pesan dengan jelas. Atau kritik secara personal, bukan di depan publik. Jika ada kesempatan untuk menyampaikan kritik secara langsung dalam pertemuan tertutup atau dalam wawancara eksklusif, itu lebih baik daripada mengkritiknya secara terbuka di media sosial atau forum publik. Mengapa? Karena Presiden Prabowo lebih mungkin mendengarkan jika tidak merasa dipermalukan di depan umum. Kritik yang disampaikan di ruang privat lebih memungkinkan untuk didiskusikan secara rasional. Jika kritik memang harus disampaikan di ruang publik, gunakan bahasa yang diplomatis dan tetap menghargai posisinya sebagai presiden. Kemudian, hindari bahasa yang merendahkan atau memprovokasi. Kritik yang disampaikan dengan nada meremehkan atau provokatif hanya akan membuat Presiden Prabowo semakin defensif. Hindari kata-kata seperti, "Prabowo seharusnya belajar jadi lebih bijak." Itu terlalu menggurui ya. Atau, "Makian seperti ini tidak pantas untuk seorang presiden." Ini bisa dianggap sebagai serangan langsung. Atau, "Presiden harus berhenti bertindak seperti jenderal yang sedang marah-marah." Ini nada yang merendahkan. Gantilah dengan pendekatan yang lebih positif. Misalnya, Pak Prabowo adalah sosok yang kuat dan berpengaruh. Komunikasi yang lebih tenang dan strategis justru akan membuat masyarakat semakin menghormati kepemimpinannya. Ini akan membuat kritik terasa lebih seperti saran yang membangun daripada serangan personal ya. Jadi simpulannya, kalau mau mengkritik Presiden Prabowo, kritiknya harus cerdas, bukan sekedar menyerang. Mengkritik Presiden Prabowo bisa dilakukan tanpa membuatnya tersinggung jika dilakukan dengan strategi yang cerdas dan diplomatis. Mulai dengan apresiasi dulu sebelum kritik, tawarkan solusi bukan sekedar menyalahkan, gunakan data dan contoh dari pemimpin lain, sampaikan melalui orang-orang yang beliau hormati, gunakan humor atau retorika yang tidak konfrontatif, lebih baik disampaikan secara privat jika memungkinkan, dan hindari nada merendahkan atau provokatif. Dengan pendekatan ini, kritik tidak hanya akan diterima, tetapi juga bisa benar-benar berpengaruh dalam membentuk cara Presiden Prabowo berkomunikasi ke depan. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa diajak berpikir kritis. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.